Perkenalkan, nama saya Nadia Citara Ramadanti dengan NIM 240600190. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan sarana dan prasarana sekolah dalam menghadapi banyaknya jumlah siswa. Pada video ini saya akan lebih berfokus pada profil sekolah, studi kasus, dampak permasalahan, serta solusi berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Sekolah yang menjadi objek kajian ini adalah SDN Negeri Citerep Mandiri 3 yang berlokasi di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sekolah ini merupakan sekolah dasar negeri yang memiliki akreditasi A yang memperoleh nilai akreditasi sebesar 91 yang menunjukkan bahwa secara mutu kelembagaan sekolah tergolong baik. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Tohari dan telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Dari segi jumlah peserta didik, SD Negeri Citerep Mandiri 3 memiliki 665 siswa yang terdiri dari 352 siswa laki-laki dan 313 siswa perempuan dengan total 22 rombongan belajar. Namun, sekolah ini hanya memiliki 12 ruang kelas, sehingga tidak memungkinkan seluruh rombongan belajar melakukan kegiatan pembelajaran secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan sekolah harus menerapkan sistem pembelajaran double shift selama 5 hari kerja. Sekolah ini juga didukung oleh 38 tenaga kependidikan yang terdiri dari guru PNS, guru P3K, guru honorer, serta tenaga pendukung lainnya. Sebagian besar guru telah berkualifikasi pendidikan S1 dan banyak yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dari sisi sarana dan prasarana, ruang kelas tergolong layak pakai, namun sekolah belum memiliki laboratorium khusus dan fasilitas sanitasi masih sangat terbatas, yaitu hanya 3 unit sanitasi untuk seluruh warga sekolah. Berdasarkan profil tersebut, permasalahan utama yang dihadapi SD Negeri Citerep Mandiri 3 adalah ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah, khususnya yaitu ruangan kelas. Dengan jumlah siswa yang besar dan ruang kelas yang terbatas, sekolah tidak memiliki pilihan lain selain menerapkan sistem double shift. Meskipun kondisi ruangan kelas tergolong layak pakai, keterbatasan jumlah ruang kelas berdampak pada optimalisasi waktu belajar siswa, efektivitas pembelajaran, serta pemanfaatan fasilitas sekolah. Selain itu, ketidakadaan laboratorium khusus membatasi pelaksanaan pembelajaran berbasis praktik dan keterbatasan fasilitas sanitasi berpotensi mempengaruhi kenyamanan serta kesehatan warga sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan sarana dan prasarana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan. Permasalahan yang terjadi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama yaitu tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri Citerep Mandiri 3 karena reputasi dan mutu sekolah yang baik. Hal ini menyebabkan jumlah siswa terus meningkat setiap tahunnya. Faktor kedua adalah keterbatasan ruang kelas yang tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar. Faktor ketiga yaitu keterkaitan dengan keterbatasan lahan sekolah sehingga pembangunan ruang kelas dan fasilitas pendukung menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, faktor lainnya adalah belum tersedianya sarana pembelajaran pendukung seperti laboratorium yang seharusnya dapat menunjang pembelajaran aktif dan kontekstual. Dalam perspektif manajemen berbasis sekolah, keterbatasan ruang kelas ini menimbulkan berbagai dampak yang cukup signifikan terhadap siswa. Dampak pertama adalah kurangnya efektivitas waktu belajar karena sistem double shift membuat durasi pembelajaran menjadi lebih singkat dibandingkan sekolah dengan sistem satu shift.
Dampak kedua adalah menurunnya konsentrasi dan motivasi belajar siswa, terutama bagi siswa yang mengikuti pembelajaran pada shift siang. Kondisi fisik yang lelah dan suasana belajar yang kurang optimal membuat siswa menjadi lebih sulit untuk fokus menerima materi pembelajaran. Selain itu, keterbatasan ruang kelas juga membatasi kreativitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Guru cenderung menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi ruang yang ada, sehingga pengalaman belajar siswa menjadi kurang maksimal. Penggunaan ruang kelas secara bergantian juga berdampak pada kenyamanan, kebersihan, penataan kelas, serta suasana belajar secara keseluruhan. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, penerapan manajemen berbasis sekolah menjadi solusi strategis. Sekolah perlu melakukan perencanaan sarana dan prasarana secara sistematis dengan berlandaskan pada data jumlah siswa, rombongan belajar, dan kondisi fasilitas yang tersedia. Optimalisasi pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan penataan ulang fungsi ruang, misalnya menggunakan ruang tertentu sebagai ruang belajar sementara tanpa menghilangkan fungsi utamanya. Selain itu, sekolah perlu menyusun pengaturan jadwal pembelajaran yang lebih fleksibel dan proporsional agar beban belajar siswa tetap seimbang. Dalam prinsip MBS yang menekankan partisipasi, sekolah juga harus melibatkan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana, baik melalui dukungan dana, tenaga, maupun kerjasama dengan pihak luar. Sekolah juga dapat mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Di sisi pembelajaran, guru didorong untuk menerapkan strategi pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan media digital, serta kegiatan belajar di luar kelas. Dengan demikian, keterbatasan ruang kelas tidak sepenuhnya menjadi penghambat proses pembelajaran. Melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah berperan penting dalam mengelola keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya di tengah meningkatnya jumlah siswa. Dengan pengelolaan yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan, sekolah tetap dapat menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.